Dosa besar, zikir dan doa di kamar mandi yang ada kloset WC-nya. Benarkah seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi pernyataan dari beberapa orang yang mengatakan dosa besar zikir dan doa di dalam kamar mandi, yang mana di dalam kamar mandinya ada kloset WC-nya, itu dilarang oleh syariat Islam, haram. Maka jika zikir dan doa di dalam kamar mandi dosa besar. Masya Allah, ini pernyataan dari mana begitu ya? Jadi kalau kita menghukumi sesuatu harus tahu tentang dasar hukumnya, dalil-dalilnya. Di dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mazhab lain, yang menjadikan ilat sebab hukum itu bukan masalah kamar mandinya atau WC-nya, klosetnya, bukan. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah tatkala sudah duduk untuk menunaikan hajat, baik itu hajat kecil maupun hajat besar. Inilah yang menjadi ilat hukumnya. Yang kedua, ilat hukumnya adalah masalah najisnya, tempatnya itu najis. Jadi ini yang harus dipahami. Misalnya kita di sungai atau di pantai di pinggir laut, tatkala sudah duduk ingin buang air besar atau buang air kecil sambil dzikir, itulah yang nggak boleh. Hukumnya nggak sampai haram, makruh kalau dzikirnya diucapkan di lisan. Tetapi kalau dzikirnya di dalam hati tetap sunnah walaupun dalam keadaan duduk menunaikan hajat. Tetapi zikirnya dalam hati tetap sunnah, karena zikir dalam hati itu enggak terbatas keadaan, enggak terbatas tempat, enggak terbatas oleh apapun. Kalau zikirnya dalam hati, maka walaupun dalam keadaan duduk menunaikan hajat tetap boleh. Tetapi kalau duduk menunaikan hajat itu misalnya di pantai, di rawa, di sawah-sawah, di bawah pohon bambu, di sungai-sungai, sudah duduk berzikir, duduk menunaikan hajat kemudian berzikir dilisankan, itulah yang makruh. Hukumnya makruh. Misalnya kita nih ya kencing entah itu di tanah lapang, entah itu di sungai, entah dimanapun lah, sudah duduk untuk kencing kemudian zikir, itulah yang makruh hukumnya. Enggak sampai haram, enggak sampai dosa besar. Lah kemudian sekarang ini kamar mandinya ada kloset, ada WC-nya. Ini juga tidak ada apa-apanya loh ya, tidak ada apa-apanya. Makanya kalau pas duduk itu menunaikan hajat maka makruh berzikir. Nah kalau kamar mandinya misalnya, kamar mandinya ini kan gabung dengan kloset WC. Coba kita lihat kamar mandi kita yang ada kloset WC-nya, apakah di situ najis? Kan setelah menunaikan hajat, entah itu berak, entah itu kencing, disiram kan, setelah itu disiram, kotorannya mengalir kemana-mana ya, mengalir kemana-mana maksudnya ya ke tempat aliran air itu. Kemudian tinjanya masuk ke septic tank, klosetnya bersih lagi. Jadi kamar mandinya bersih lagi, klosetnya bersih. Maka tidak apa-apa zikir di situ, ya tetap sunnah, zikir di situ tetap sunnah. Walaupun dilisankan, kok malah dikatakan dosa besar, ini dari mana? Ya, tidak benar tuh mengatakan begitu. Ya, kalau misalnya kamar mandinya seperti zaman dulu nih, terbuat dari tanah atau pasir, yang kita kencing dan berak di situ, kan itu
menjadi najis. Lah kita zikir di situ makruh juga karena tempatnya najis. Itu kalau zaman dulu WC-nya itu tanah, kencing dan berak di situ. Nah sekarang ini WC-nya, kamar mandinya itu canggih. Hanya ada kloset doang di situ, sedangkan septic tanknya itu ada di luar, ada di bawah tanah. Setelah berak atau kencing langsung disiram pakai keramik, ya pakai keramik atau pakai apalah. Yang zaman sekarang ini kan canggih. Jadi nggak ada kenajisan di situ karena sudah disiram semua. Maka hukum zikir di dalam kamar mandi yang ada kloset WC-nya itu tetap disunahkan. Disunahkan membaca bismillah tatkala wudu boleh, baca al-fatihah boleh, baca apa saja boleh di situ. Karena memang ilat hukumnya sudah tidak sama dengan zaman dahulu. Ya, coba perhatikan ini di dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah pada halaman yang ke-12 di Muqaddimah, ya, awal-awal di dalam kitab Al-Adhkar. Perkataan Imam An-Nawawi begini, yukrahu dzikru halatal julusi inda qada'il hajati. Yukrahu dimakruhkan adzikru terhadap zikir halatal julusi dalam keadaan duduk, sudah duduk loh ya, inda qada'il hajati tatkala menunaikan hajat. Wa fi halatil jima'i dan di dalam keadaan jima. Jima ini sudah senjatanya masih di dalam anunya istri. Itu nggak boleh, tapi kalau belum dimasukkan ya tetap sunnah zikir dilisankan. Wa fi halatil khutbati liman yasma'u sautal khatibi. Dan di dalam keadaan khutbah bagi orang yang mendengar pada suaranya khatib. Wa fil qiyami fi sholati dan di dalam berdiri tatkala salat. Bal yastaghilu bil qiraati, akan tetapi dia harus sibuk bil qiraati membaca Al-Qur'an, baca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Kalau zikir yang bukan Quran maka makruh hukumnya kalau pas masih berdiri sholat. Wa fi halatin nu'asi dan di dalam keadaan sangat ngantuk. Wala yukrahu fit tariqi wala fil hamami. Wala yukrahu dan tidak dimakruhkan fit tariqi zikir di jalan-jalan, enggak makruh. Wala fil hamami dan juga tidak makruh zikir di hamam, di tempat pemandian. Tempat pemandian itu bisa kolam, bisa kamar mandi. Ya wallahu a'lam, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Sehingga jelas ya, sekali lagi, siapapun nih umat Islam yang saat ini memiliki kamar mandi yang ada kloset WC-nya, maka silahkan zikir di situ, asalkan dengan syarat bahwa klosetnya sudah disiram, kamar mandinya siram, sudah dalam keadaan bersih dan suci, nggak ada najisnya, ya. Dan walaupun toh misalnya ini beraknya itu di lautan, di sungai atau di sawah, tatkala duduk sudah ngeden entah itu kencing entah itu berak, tidak boleh zikir dilisankan. Ya walaupun tempatnya tidak di kamar mandi khusus, tidak di WC khusus, tetapi kalau sudah duduk ngeden, ya baik itu berak, baik itu kencing, tetap makruh berzikir. Nanti setelah selesai semua silahkan berzikir, begitu dah. Jadi sekali lagi nih, tidak benar sama sekali orang yang mengatakan dosa besar zikir dan doa di dalam kamar mandi yang ada kloset WC-nya. Jadi sekarang harus pahami ya, yang dimakruhkan itu tatkala duduknya itu entah di kamar mandi, entah di WC, entah itu di sungai, entah di pantai, entah di sawah, sudah duduk ingin menunaikan hajat, baik itu berak maupun kencing, kok sambil berzikir. Berzikirnya di lisan, itulah yang dimakruhkan, tidak sampai haram. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.